Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang begini, nampaknya banyak yang PS. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina al-karim wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Ikhlas, kemudian seluruh jamaah sholat Isya dan tarawih yang insyaallah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Jamaah yang kami hormati, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini Allah masih sayang kepada kita. Artinya pada hari ini kita masih istiqomah dalam melaksanakan mendirikan sholat Isya berjamaah, dan sebentar lagi akan kita laksanakan sholat tarawih yang insyaallah kita lakukan juga secara berjamaah. Dan kita berdoa kepada Allah semoga seluruh rangkaian ibadah kita mulai dari pagi tadi, siang, sore sampai malam hari ini sampai kita tidur nanti, mudah-mudahan semuanya dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang kami hormati, ada salah satu doa yang sering kita panjatkan, sering kita baca, baik itu ketika kita sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Dan bahkan doa ini hafal, anak-anak kecil hafal, anak-anak SD, bahkan TK pun diajarkan doa ini. Sampai kita sudah dewasa pun sering kita baca ini. Dan baik dalam acara kematian, dalam acara syukuran, dalam acara apapun, doa ini selalu kita panjatkan, kita baca. Apa doanya? Sering kita sebut dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya wahai Tuhan kami, anugerahkanlah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Apa maksud dari doa ini? Para ilmu tafsir yang menafsirkan ayat ini, katanya yang dikatakan bahagia di dunia ini setidaknya ada 3 indikator yang membuat seseorang itu hidup bahagia, selamat, baik itu di dunia dan di akhirat. Yang pertama yang menafsirkan ayat ini, katanya orang yang merasakan kebahagiaan dunia itu salah satunya adalah punya keluarga, keturunan, anak, istri yang soleh dan solehah. Punya anak, istri, orang tua, orang tua, dan seluruh keluarga besar kita ini punya keturunan yang baik dan soleh-soleh. Karena berapa banyak kalau kita lihat ada anak yang membicarakan orang tua, ada orang tua yang membicarakan anak, ada juga anak kadang-kadang mencoreng nama baik orang tua, penjudi misalnya, mohon maaf mungkin satu ayat, pezina, peminum khamar. Kalau masing-masing anak sekolah mungkin bolos sehingga dipanggil, dan inilah menyebabkan percorengan nama orang tua. Begitupun sebaliknya, belajar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi pun tidak mampu dan tidak sanggup menyelamatkan putra. Ketika air sudah naik, wahai anakku, kembalilah naik ke dalam perahu, karena sebentar lagi akan terjadi banjir. Apa kata anak Nuh? Tidak ayah, aku akan berenang begitu saja.
Wahai anakku, air itu akan sampai ke hulu. Tidak ayah, aku akan tenggelam. Sampai akhirnya anaknya tenggelamkan di banjir bandang. Hingga pada sampai saat ini ada di dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh ketika minta syafaat oleh para kaumnya, dia malu. Kenapa? Aku malu dan takut kepada Allah. Aku mengajarkan kebaikan, mengajak pada kebaikan seluruh kaumku, tapi anakku melawan. Maka untuk itu salah satu kebahagiaan dunia ini adalah punya keluarga yang baik, punya anak yang soleh. Itu pun sekarang kalau kita lihat itu banyak kasus istri selingkuh, suami juga pun begitu. Karena tidak ada harmonisasi lagi, putus komunikasi, akhirnya saling sudut pandang, ada win atau win hingga terjadi perselingkuhan. Nampak harmonis tapi di belakangnya sangat tersembunyi hubungan yang terlarang. Banyak kita lihat beberapa kasus sering muncul, bahkan mohon maaf di antara mereka sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak istri, tapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan ujian, karena tidak semua yang di balik kita ini orang yang baik, dan begitu pun tidak semua yang baik itu adalah orang. Maka sesuai dengan doa yang kita panjatkan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami qurrata a'yun, yang menyenangkan hati ketika hidup. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami seorang imam bagi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itulah mesti kita bacakan dalam doa. Intinya apa? Intinya kita berharap mendapatkan anak, istri, orang tua, keturunan kita yang baik, yang enak dipandang, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dalam indikator keluarga. Yang kedua, yang menafsirkan ayat ini bertujuan orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia itu adalah punya harta yang banyak. Kalau kita perhatikan sekarang, berapa banyak orang yang hanya bisa mencari harta, tapi tidak bisa membelanjakannya. Begitupun sebaliknya, ada juga orang yang bisa membelanjakannya, tapi tidak pandai mencari keberkahan. Belanja terus, diumbar-umbar, tapi jarang, sedikit sekali yang memanfaatkan untuk mencari keberkahan. Lalu di mana letak keberkahan harta itu? Letak keberkahan harta itu adalah kita bagi tiga, sebagai untuk kita, sebagai untuk keluarga, dan sebagai untuk di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah letak harta yang sesungguhnya. Karena harta yang kita punya, yang kita makan akan kembali ke tanah. Yang kita habiskan, yang kita belanjakan itu habis, kemudian akan terkuras. Tapi kalau harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita sisihkan untuk pendidikan, untuk pembangunan masjid, untuk lain sebagainya yang bersifatnya untuk kemaslahatan umat, maka itu sesungguhnya harta yang barokah yang nanti akan kembali dari kepala kita sebagai bentuk rasa syukur kita mempergunakan harta sesuai dengan kehendak yang memberikan harta. Maka untuk itu, mari sedikit kita gunakan harta kita ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, yang menafsirkan ayat ini adalah salah satu indikator membuat kita mendapatkan kebahagiaan dunia itu punya tetangga yang baik. Kalau kita sedikit mau mempertajam kembali, sangat dilarang
kita meninggikan bangunan, kita meninggikan tembok karena menghalang angin untuk masuk ke dalam rumah orang atau tetangga. Maka hak tetangga itu harus kita jaga. Andai kita ingin meninggikan bangunan, pamit terlebih dahulu. Ingin meninggikan pagar tembok, pamit terlebih dahulu. Jangan sampai menyinggung karena ada angin yang ingin masuk, ada udara yang ingin mereka hisap, mereka hirup, tapi terhalang oleh tembok ataupun bangunan kita yang menjulang tinggi bentuk dari kegagahan atau ketegahan yang kita punya. Maka tetangga yang baik itu seperti apa? Salah satunya adalah enak diajak berinteraksi, mudah diajak berbicara. Kalau sampah mungkin ada di depan rumah kita beranggapan, oh mungkin angin yang terbang, masih dapat kita maafkan. Tapi kalau sudah kata-kata yang keluar dari bibir kita menyakiti hati perasaan tetangga kita, maka mohon maaf, inilah yang terjadi banyak kekacauan, permusuhan antara tetangga. Maka kata Nabi, "Mangkana yu'minu billahi yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan. Katakanlah yang baik-baik, atau lebih baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar meninggal, apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, aku lebih menyesali atas perkataanku daripada aku diam. Aku lebih senang diam dan lebih menyadari kesalahanku atas apa yang aku ucapkan. Artinya Umar bin Khattab ketika ia berbicara, ia sangat hati-hati. Jangan sampai apa yang dia sampaikan tersinggung oleh tetangga, tersinggung oleh teman sejawat, tersinggung oleh kawan karib dan sebagainya. Surat An-Nahl ayat 74, di situ disampaikan kewajiban kita sebagai umat Islam yang pertama adalah menyembah kepada Allah dan tidak diserahkan kepada sesuatu apapun. Kemudian berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kaum kerabat, berbuat baik kepada teman sejawat, berbuat baik kepada tetangga, dan berbuat baik kepada fakir miskin, bahkan kepada hamba sahaya. Dan inilah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk jalan kebenaran. Inilah kiranya 3 faktor yang menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia. Pertama, mempunyai keluarga yang baik-baik, mendapatkan harta yang halal, halal dan barokah, dan kemudian punya tetangga yang baik-baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.